Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami mencoba untuk menjelaskan mengenai perbedaan ataupun mengenai pengertian analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Ketiga analisis ini merupakan analisis statistik atau mungkin pada kelompok statistik berdasarkan tujuan dari penelitian. Jadi misalnya univariat memiliki tujuan tersendiri, bivariat memiliki tujuan tersendiri, multivariat memiliki tujuan tersendiri. Jadi ini adalah kelompok analisis atau cara analisis berdasarkan tujuan dari analisis statistik. Yang pertama adalah analisis univariat. Univariat ini merupakan analisis yang menggambarkan per variabel pada masing-masing variabel. Jadi uni ini adalah satu, ya, univariat. Jadi analisis hanya menggambarkan masing-masing variabel. Jadi berapapun banyaknya variabel yang digambarkan itu hanyalah satu variabel per variabel. Misalnya ada 5 variabel penelitian. Contohnya misalnya variabel umur, terus variabel jenis kelamin, terus variabel tekanan darah, variabel tempat tinggal. Nah, itu digambarkan masing-masing. Nah, ini adalah tujuan dari univariat. Gambaran atau eh, gambaran pada masing-masing variabel ini tergantung dari jenis datanya, ya. Jadi misalnya ada gambaran secara frekuensi atau jumlah, bisa juga berdasarkan persentase, ya, bisa juga berdasarkan min, median, standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, kalau untuk data yang numerik atau data yang variabelnya angka, maka dia biasanya gambaran seperti min, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Tapi kalau untuk data yang kategori, biasanya dia itu analisisnya adalah analisis frekuensi, gambaran frekuensi, berapa jumlahnya, berapa persentasenya. Ini adalah univariat. Contoh seperti ini. Ini adalah variabel status diabetes mellitus, di mana um, dibagi, ya, orang yang dengan diabetes mellitus dan orang yang tidak sakit diabetes mellitus. Ini adalah gambaran frekuensi, ya. Jadi misalnya sebanyak 229, persentasenya 0,8, ya. Jadi 29.000 sekian, persentasenya 99,2. Ini adalah frekuensi. Begitupun kolesterol. Misalnya di sini tinggi kolesterol dan normal kolesterol. Jadi 236 secara frekuensi, persentase 0,8. Ya, ini adalah data kategori. Nah, namun kalau data numerik, misal kayak kayak indeks massa tubuh misalnya, ini kita gunakan nilai min. Umur misalnya, umur ini kan bisa dikategorikan, bisa juga tidak kategori, ya. Yang untuk tidak kategori, misalnya asli numerik, berarti menggunakan nilai min, ya, median, nilai minimum, nilai maksimum, seperti itu. Ini adalah contoh lain dari analisis univariat, ya. Gambaran misalnya, gambaran bagaimana kecenderungan kasus COVID-19 berdasarkan hari. Jadi ini adalah banyaknya COVID-19 yang digambarkan pada setiap hari, ya, di mana dapat melihat apakah trennya meningkat atau menurun. Ini adalah gambaran secara deskriptif. Atau juga seperti ini. Ini adalah gambaran deskriptif jenis kelamin. Misalnya persentase laki-laki dan persentase perempuan menggunakan pie chart, ya, atau diagram lingkaran. Ini adalah univariat, jadi menggambarkan masing-masing variabel. Tergantung variabelnya itu apakah kategori atau numerik. Kalau variabelnya kategori, maka dia persentase, frekuensi, seperti itu. Namun kalau variabelnya adalah numerik atau angka, maka biasanya digambarkan
seperti nilai min, median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Ya, itu adalah univariat. Yang kedua adalah bivariat. Bivariat itu adalah menggambarkan hubungan sebab akibat. Ya, gambaran hubungan sebab akibat ini antar dua variabel bebas dan variabel terikat, variabel sebab dan variabel akibat. Misal, hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner. Jadi menghubungkan dua variabel. Atau lagi hubungan antara umur dan tekanan darah. Ini adalah bivariat, jadi hanya dua variabel saja. Gambarannya seperti gambarannya. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 variabel yang mempengaruhi intensi berpartisipasi dalam online volunteering. Ya. Jadi hanya melihat hubungan dua variabel saja. Misal, bagaimana hubungan sikap terhadap intensi partisipasi. Bagaimana hubungan norma subjektif terhadap partisipasi. Bagaimana persepsi terhadap partisipasi. Jadi dia hanya gambaran per dua variabel. Ini terhadap ini. Ini terhadap ini. Ya, variabel persepsi terhadap partisipasi. Norma terhadap partisipasi. Ya, jadi ini adalah bivariat. Jadi, walaupun sebanyak apapun variabel bebasnya, maka hanya dianalisis per dua variabel, antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu adalah bivariat. Ini contohnya dalam tabel analisis data ya, atau tabel publikasi. Misalnya hubungan kolesterol ya, kategori ya, hubungan kadar kolesterol dengan diabetes mellitus ya. Jadi ini adalah hasil analisisnya. Ini juga gender dengan status diabetes mellitus. Misal seperti itu. Ini adalah menghubungkan per dua variabel. Yang ketiga adalah multivariat. Apa itu multivariat? Multivariat itu adalah mencari hubungan, namun tidak hanya sekedar dua variabel. Dia mempertimbangkan variabel-variabel yang lainnya. Nah, dalam multivariat itu ada dua model. Ada yang pertama adalah causal model, dan yang kedua adalah prediktor model. Kalau causal model itu seperti ini. Causal model itu adalah ada variabel utama. Variabel utama itu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Nah, antara variabel bebas dan variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel pengganggu atau confounder. Misalnya, hubungan antara minum kopi dengan kanker. Nah, hubungan kedua ini itu dapat meningkat ya jika orang itu merokok gitu. Atau bisa juga menurun. Hubungan antara kopi dengan kanker itu hubungannya bisa menurun kalau orang itu merokoknya sangat sedikit. Jadi variabel ketiga itu adalah variabel yang mengganggu hubungan utama, gitu ya. Jadi seharusnya kita bisa melihat hubungan antara kopi dan kanker, tapi karena ada variabel confounding, maka hubungan keduanya itu bisa sangat meningkat atau bisa juga menurun, gitu ya. Contoh, misalnya seperti analogi seperti ini. Ada seorang kakek tua, dia itu merokok sejak masih muda. Secara teori, merokok itu dapat menyebabkan sakit jantung. Itu teori seperti itu teorinya. Merokok dapat jantung. Tapi, kenapa kakek itu masih sehat? Ya, misalnya Anda melakukan edukasi di masyarakat. Anda bilang bahwa merokok itu menyebabkan sakit jantung misalnya. Terus si kakek bilang, loh Mbak, saya masih sehat gitu ya. Nah, kenapa masih sehat? Padahal secara teori, merokok itu menyebabkan sakit jantung. Ternyata ada variabel lain yang cukup kuat yang mempengaruhi hubungan antara merokok dan sakit jantung. Ternyata merokok dan sakit jantung pada si kakek itu hubungannya rendah. Kenapa? Karena ada variabel lain. Misalnya, kakek itu makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, terus suka aktivitas fisik, ya, dan yang lainnya. Jadi ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan keduanya, yang harusnya menjadi faktor resiko, yang harusnya secara teori merokok itu menyebabkan jantung,
Tapi karena kakek itu tadi hidup sehat, yang lainnya, maka hubungan itu menjadi menurun. Ini adalah analoginya untuk apa namanya hak kausal. Nah, kalau multivariat itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat hubungan yang sebenarnya antara minum kopi dan kanker. Nah, melihat hubungan yang sebenarnya antara merokok dan sakit jantung, ya, dengan apa? Dengan mempertimbangkan variabel yang lainnya. Jadi variabel yang lainnya itu dikontrol atau variabel yang lainnya itu disimpan sementara, tapi dipertimbangkan dalam analisis. Jadi melihat hubungan yang sebenarnya, tapi variabel yang lainnya itu dikontrol atau dianggap apa namanya tidak punya pengaruh gitu loh. Ya, jadi itu adalah analoginya. Tuh. Nah, yang ketiga adalah, maaf, yang kedua adalah prediktor model. Prediktor model itu adalah ada banyak variabel bebas ya dan satu variabel terikat. Dari banyaknya variabel bebas ini, kita mencari mana variabel yang paling berpengaruh. Misal seperti ini, ada 1 sampai 6 sebab kenapa prestasi akademik mahasiswa. Ya, jadi ada 6 faktor resiko yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Yang pertama, jumlah jam belajar, motivasinya, lingkungan keluarga, kualitas pengajaran, e-learning system, dan social networking sites. Nah, dari 6 variabel ini, mana yang paling berpengaruh? Mana yang paling berhubungan? Itu menggunakan prediktor model. Jadi, dalam analisis multivariat, kita itu akan mempertimbangkan semua variabel. Setelah dipertimbangkan, mana yang paling berpengaruh, gitu ya. Nah, bedanya kalau dengan bivariat itu tanpa mempertimbangkan variabel yang lainnya. Tapi kalau multivariat, kita mempertimbangkan variabel yang lainnya untuk mencari mana yang paling berpengaruh pada prediktor model. Ini ya, prediktor model itu mencari variabel yang paling berpengaruh beberapa faktor resiko, misalnya terdapat tadi 10 atau 6 faktor resiko jantung koroner, variabel apa yang paling berhubungan. Seperti ini. Ya, ini adalah prediktor model. Jadi, dalam multivariat, Anda dapat menggunakan causal model atau prediktor model. Ya, tapi tujuannya tadi, multivariat itu mencari variabel mana yang paling signifikan. Kalau prediktor model. Kalau causal model, hubungan yang sebenarnya, ya, hubungan yang bersihnya seberapa besar, gitu. Ini adalah multivariat. Baik, sekian, terima kasih Anda menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, Anda dapat share ke rekan-rekan Anda sebagai tambahan ilmu terkait jenis-jenis dan pengertian analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.